Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatri Sahana dari YouTube aku sekarang satu Nisa dan episode Tutorial and Tips 2. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana satu mengatur waktu ketika aku sudah memiliki sahabat personal yang bisa hidupku sampai berada di rumah. Jadi gini, kan suami istri itu kan sudah dengan terbagi waktu untuk mengatur pekerjaan rumah maupun hal yang lainnya. Kita juga sudah mengatur waktu dengan berinisiatif. Kenapa? Kan kita sebagai orang tua itu kan suami itu pasti harus memberikan waktu untuk mengatur pekerjaan orang tua dan untuk membersihkan muka pekerjaan rumah dan juga kegiatan yang lainnya. Itu pun termasuk juga harus menyewa asisten rumah tangga itu dengan syarat tuh harus ada yang ketika orang tersebut harus mengalami bencana alam, terus kehilangan kesempatan untuk pekerjaan, bukan yang bagi yang kurang mampu, dan juga adanya kehilangan keluarga ya. Jadi gini, kalau mengatur waktu suami itu suka dengan adil, kenapa? Supaya tujuan kita waktu kita tuh berbagi dengan keluarga dan anak tuh bisa tetap terjaga. Termasuk kita harus mendidik para asisten rumah tangga semua ke pekerjaan rumah. Kalau kita coba pekerjaan kita lebih ringan. Nah, bagaimana cara untuk mengatur waktu dengan bagian sebagai suami istri adalah nih tentang mengurus anak. Kita pasti akan memberikan waktu yang paling tepat untuk mengurus anak supaya anak kita tumbuh kembang besar. Apalagi kalau kita membutuhkan untuk belajar, pasti akan merasa kita untuk mendapatkan yang terbaik bagi masa depannya. Ketika pada saat yang bersama itu mengatur waktu itu harus ada pembagiannya, yaitu untuk asisten rumah tangga sebelum asisten rumah tangga sendiri, baru habis itu kita ya. Karena biar bagaimanapun juga tuh anak adalah anugerah Allah yang harus kita jaga sampai kapanpun. Kemudian yang kedua mengenai pengaturan waktu melakukan pekerjaan rumah. Jadi kalau mengatur pekerjaan waktu sudah secara tepat ya, harus ada perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kalau mengatur waktu pekerjaan rumah di waktu misalnya waktu pagi, siang sama sebagai pembantu dan juga diri kita pasti akan melakukan pekerjaan rumah dong, sekaligus pekerjaan orang tua, sekaligus mendampingi asisten rumah tangga untuk belajar mengurus rumah. Ketika pada saat yang tepat aku dan sahabat hidupku pasti akan pergi jalan yang penting, termasuk dengan membawa anak ya. Kemudian yang kedua yang ketiga adalah ketika mengatur waktu kegiatan bagi para asisten istri yang lain seperti para jalan-jalan, yang harus kita ingatkan harus memberikan nasihat pelajaran terlebih dahulu dan pesan sebelum kita pergi kepada pasien rumah tangga yang akan mengurus anak. Misalkan ketika membawa anak karena kita bekerja dari kantor ataupun di rumah, ataupun urusan penting supaya anak kita tersebut bisa jaga dengan baik dan pekerjaan kita sebagai suami istri menjadi biringan. Terutama ketika membawa anak ya, misalnya aku dan suamiku jalan mengunjungi rumah keluarga besar dan bersama kedua orang tuaku ya, dengan membawa anak, kita tinggalkan dengan pesan pada asisten rumah tangga mengatur waktu untuk mengawasi rumahnya agar rumah tersebut tidak terjadi kemalingan ya, apalagi pada saat momen lebaran seperti itu, lebaran di tahun seperti itu. Kemudian yang keempat, mengatur waktu bagi suami istri itu selain dengan melakukan pekerjaan rumah dan lain-lainnya, ada juga mengisi waktu-waktu senggangnya juga, misalnya untuk bermain video game bersama atau konten video game bersama. Seperti yang saya lakukan ini kan vlognya bukan game, ini tentang keseharian aku. Nah jadi ini supaya nanti waktu untuk rumah kan, mengurus rumah kan ada bergunanya ya, karena biar bagaimana mengurus waktu dengan baik. Dan yang terakhir adalah mengatur waktu untuk sholat berjamaah. Nah gini, jika biasanya ada misalnya suami itu mengalami berhalangan karena sakit dengan masalah haid, karena demam, dan ketika untuk puasa, kita pasti waktu sholat berjamaah pari bersama. Misalnya nih, kalau kita waktu subuh ya, kita sholat subuh terlebih dahulu, baru kembali tidur lagi untuk proses pemulihan. Termasuk juga mengatur waktu kegiatan yang lain, yaitu dengan terutama waktu tidur. Waktu tidur yang harus diatur terus dengan berinisiatif supaya tidak terjadi menghindari kebiasaan begadang yang mengganggu ketentraman orang lain yang tinggal di sana sedang tidur. Nah, jadi pesan buat kalian, pengatur waktu bagi kalian suami istri adalah gunakanlah waktu yang diatur dengan berinisiatif. Semoga kehidupan menjalani rumah tangganya tetap berjalan harmonis dan terpakai untuk masa depan anak-anak mereka menjadi lebih indah. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe follow sosial media aku, komen juga subscribe aku di sini untuk memberitahu bagaimana cara untuk mengatur waktu yang baik bagi kalian yang sudah bersama suami atau istri untuk versi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.